Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengaruh harga dan permintaan terhadap jasa layanan perawatan rambut salon Ratna di Kecamatan Lembah Abang, Kabupaten Karawang pada periode Oktober sampai November 2021. Adapun kelompok kami yaitu Aida Istiqomah Suherman, Atsila Nurmarda Sopwa, Tiah Kartika, Dinda Sopa Maulani, Ermawati Agustin, Gunawan Lesmana, saya sendiri, Haya Maharani Lubis, Kamila Agustin, Maharani Aulia Anggraini, Melania Yanuar, dan Wina Afrilia Zahra. Lalu di slide selanjutnya, pengaruh harga dan permintaan terhadap jasa layanan perawatan rambut salon Ratna di Kecamatan Lembah Abang, Kabupaten Karawang, periode Oktober sampai November 2021. Untuk keterangan harga, di sini ada jenis perawatan, potongan rambut untuk harganya Rp25.000, smoothing seharga Rp350.000, warna rambut seharga Rp100.000 sampai dengan Rp150.000, rebonding Rp300.000, dan creambat Rp50.000. Lalu, data yang diperoleh X1 pada tanggal 1, pendapatan dalam rupiah Rp400.000, jumlah pelanggan 2 orang, untuk keterangannya smoothing 1 dan creambat 1, dengan data yang diperoleh dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Perkenalkan, nama saya Melania Yanuar. Di sini saya akan menjelaskan step by step penyelesaian regresi berganda pada SPSS. Di sini kami memiliki 3 variabel, yaitu variabel X1, variabel X2, dan variabel Y, di mana variabel X1 adalah pendapatan salon Ratna 30 hari bulan Oktober, variabel X2 pendapatan salon Ratna 30 hari bulan November, dan variabel Y adalah jumlah pelanggan. Pada kolom desimal dibuat menjadi 0 karena para pelanggan itu jumlahnya bilangan bulat. Lalu input data ke-30 tersebut di dalam data view. Kemudian pilih analyze, lalu regression, kemudian linear. Kemudian muncul menu linear regression. Di dalamnya ada kolom dependent dan independent. Kolom dependent diisi dengan jumlah pelanggan atau variabel Y, dan kolom independent diisi dengan pendapatan salon Ratna 30 hari bulan Oktober dan pendapatan salon Ratna 30 hari bulan November atau variabel X1 dan variabel X2. Pada bagian method, pilih enter lalu tekan OK. Maka akan muncul output SPSS regresi berganda. Untuk mengetahui metode enter, kita menggunakan tabel variabel inherit atau removed. Tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan dalam analisis regresi linier berganda. Yang kedua, persamaan regresi linier berganda. Persamaannya yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus Bn Xn. Untuk mengetahui persamaan tersebut dapat dilihat pada tabel koefisien dan dapat disimpulkan berdasarkan hasil output di atas, maka model persamaan regresi linier berganda yaitu Y sama dengan 3,825 plus 0,007 X1 plus 0,001 X2. Untuk membuat persamaan Y sama dengan 3,825 plus 0,007 X1 plus 0,002 X2, maka bisa dilihat pada tabel koefisien pada kolom B di unstandardized coefficient, di mana hasilnya adalah A sama dengan angka konstan pada unstandardized coefficient. Dalam penelitian ini, koefisien konstata sebesar 3,825 dengan nilai positif. Ini dapat diartikan bahwa jumlah pelanggan atau variabel Y akan bernilai 3,825 apabila variabel pendapatan di bulan Oktober atau variabel X1 dan pendapatan di bulan November atau variabel X2 bernilai konstan atau 0. Kemudian yang B yaitu angka koefisien regresi pendapatan di bulan Oktober dan pendapatan di bulan November pada unstandardized coefficient.
Dalam penelitian ini, variabel pendapatan di bulan Oktober memiliki koefisien regresi sebesar 0,007. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu satuan variabel pendapatan di bulan Oktober dengan asumsi variabel lain tetap, maka jumlah pelanggan akan menaikkan sebesar 0,007. Dalam penelitian ini, variabel pendapatan di bulan November memiliki koefisien regresi sebesar 0,001. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu satuan variabel pendapatan di bulan November dengan asumsi variabel lain tetap, maka jumlah pelanggan akan menaikkan sebesar 0,00. Kemudian materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh saya, Carmila Agustin, mengenai uji hipotesis pada analisis regresi linear berganda. Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Artinya, variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Maka, uji hipotesis itu sangat diperlukan. Lalu, uji hipotesis linear berganda dilakukan pada dua hubungan. Yang pertama, ada pengujian hipotesis hubungan parsial. Yang kedua, ada pengujian hipotesis hubungan simultan. Nah, kita akan membahas pengujian hipotesis hubungan parsial terlebih dahulu ya. Ada pengujian parsial X1 terhadap Y, HO tidak ada pengaruh pendapatan di bulan Oktober terhadap jumlah pelanggan, HA ada pengaruh pendapatan di bulan Oktober terhadap jumlah pelanggan. Ada pengujian parsial X2 terhadap Y, ada HO tidak ada pengaruh pendapatan di bulan November terhadap jumlah pelanggan, ada HA ada pengaruh pendapatan di bulan November terhadap jumlah pelanggan. Selanjutnya kita akan membandingkan nilai signifikan p-value dengan alpha 0,05. Sebelumnya untuk melakukan uji hipotesis kita harus tahu ya nilai signifikannya berpengaruh itu jika bagaimana. Nah, saya akan menjelaskan berpengaruh jika nilai signifikannya itu lebih kecil dibandingkan 0,05. Tidak berpengaruh jika nilai signifikannya itu lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Di sini ada tabel koefisien untuk pendapatan 30 hari di bulan Oktober, nilai signifikannya 0,016. Lalu ada pendapatan 30 hari di bulan November, nilai signifikannya 0,607. Maka dapat diambil kesimpulan dari tabel di atas, yaitu yang pertama, pendapatan di bulan Oktober dengan nilai signifikannya 0,016 lebih kecil dibandingkan 0,05. Maka ada pengaruh yang signifikan antara pendapatan di bulan Oktober terhadap jumlah pelanggan di Salon Ratna. Lalu kesimpulan yang kedua, pendapatan di bulan November dengan nilai signifikan 0,607 itu lebih besar dibandingkan 0,05. Maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara pendapatan di bulan November terhadap pelanggan di Salon Ratna. Selanjutnya kita akan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel atau TA. Sebelumnya kita harus mengetahui T tabel itu apa. T tabel itu biasanya didapatkan dari ada tabelnya tersendiri ya, sudah ada ketentuannya. Tabel T tabel biasanya kalau dihitung manual itu untuk mendapatkan T tabel jumlah responden dikurangi jumlah variabel. Nah, kita sudah dapat T tabelnya 1,703. Lalu sebelum itu kita harus mengetahui juga kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T. Berpengaruh jika nilai T hitung lebih besar dibandingkan T tabelnya. Tidak berpengaruh jika nilai T hitungnya lebih kecil dari T tabel. Di sini ada tabel koefisien yang T hitungnya itu pendapatan 30 hari di bulan Oktober ada 2,578. Pendapatan 30 hari di bulan November ada 0,520. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan dari data di atas. Yang pertama,
pendapatan di bulan Oktober dengan nilai T hitung 2,578 dan T tabelnya 1,703 itu ada pengaruh karena 2,578 itu lebih besar dibandingkan 1,703. Ada pengaruh signifikan ya antara pendapatan di bulan Oktober terhadap jumlah pelanggan di Salon Ratna. Lalu kesimpulan yang kedua, pendapatan di bulan November dengan nilai T hitungnya 0,520 dan T tabelnya 1,703 itu kan tidak ada pengaruh karena 0,520 itu lebih kecil dibandingkan 1,703. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pendapatan bulan November terhadap jumlah pelanggan di Salon Ratna. Lanjut ke pembahasan yang kedua, pengujian hipotesis hubungan simultan. Pengujian simultan X1 dan X2 terhadap Y. HO berarti tidak ada pengaruh pendapatan bulan Oktober dan November terhadap jumlah pelanggan. HA ada pengaruh pendapatan bulan Oktober dan November terhadap jumlah pelanggan. Kita akan membandingkan nilai signifikan p-value dengan alfanya 0,05. Ada kriteria ya dalam pengujian hipotesis nilai ini berpengaruh jika nilai signifikannya itu lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Tidak berpengaruh jika nilai signifikannya itu lebih besar dibandingkan 0,05. Di sini kita bisa lihat ya, nilai signifikannya itu yang didapat pada tabel ANOVA ada 0,002. Maka dapat diambil kesimpulan dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan 0,02 lebih kecil dibandingkan 0,05. Maka ada pengaruh pendapatan bulan Oktober dan November terhadap pelanggan di Salon Ratna. Selanjutnya membandingkan nilai F hitung FH dengan F tabel atau FA. Di sini ada tabel ANOVA, nilai F hitungnya 8,202. Ada kriteria keputusan uji hipotesis atau uji F berpengaruh jika nilai F hitungnya lebih besar sama dengan F tabel. Tidak berpengaruh jika nilai F hitungnya itu lebih kecil dari F tabel. Diambil kesimpulan dari data di atas, dapat diketahui nilai F hitungnya 8,202 dan F tabelnya itu 3,35 ya. Jadi 8,202 itu kan lebih besar sama dengan 3,35. Maka pendapatan bulan Oktober dan November berpengaruh terhadap jumlah pelanggan Salon Ratna. Lalu yang keempat, ada analisis koefisien korelasi. Analisis koefisien korelasi itu bertujuan untuk mengetahui korelasi atau hubungan besar dan arah antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam analisis korelasi ada dua aspek yang diukur. Yang pertama, besar kekuatan korelasi atau hubungan. Lalu yang kedua ada arah korelasi atau hubungan. Nah, arah korelasi atau hubungan itu positif bila kenaikan satu variabel diikuti variabel naik. Jika X-nya naik, maka Y-nya naik. Jika X-nya turun, maka Y-nya turun. Lalu negatif bila kenaikan satu variabel diikuti penurunan variabel lain. Nah, X-nya naik, maka Y-nya turun. Di sini ada tabel model summary, ada model 1, R-nya 0,615, R square-nya 0,378, adjust R square-nya itu 0,332, lalu ada standar error of the estimate ada 2,670. Kesimpulannya, dari data tabel di atas diketahui nilai R-nya itu kan 0,615. Dengan angka tersebut menunjukkan bahwa adanya korelasi atau hubungan positif kuat antara pendapatan bulan Oktober dan bulan November terhadap jumlah pelanggan. Karena adanya hubungan yang positif,
Apabila pendapatan bulan Oktober atau bulan November naik, jumlah pelanggan di Salon Ratna juga akan naik. Begitupun sebaliknya, apabila pendapatan bulan November dan bulan Oktober turun, maka jumlah pelanggannya juga ikut turun. Yang kelima, analisis koefisien determinasi. Memberikan informasi tentang koefisien determinasi, yaitu kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel pendapatan di bulan Oktober dan pendapatan di bulan November secara simultan atau bersama-sama terhadap jumlah pendapatan. Dapat dilihat pada nilai R2, R2 yang terdapat pada tabel model summary. R-nya itu 0,615, R-square-nya itu 0,378, lalu adjust R-square-nya itu 0,332, standar error-nya itu 2,670. Dapat disimpulkan dari hasil output tadi diketahui bahwa nilai R2-nya itu sebesar 0,378, artinya kontribusi pendapatan di bulan Oktober variabel X1 dan pendapatan di bulan November variabel X2 terhadap jumlah pelanggan variabel Y sebesar 37,8%, sedangkan sisanya sebesar 62,2%. Jumlah pelanggan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga apa yang sudah dipaparkan menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.